Kemunculan pagar laut ilegal di kawasan Tangerang terus melahirkan polemik. Ada orang yang berupaya menunjukkan bahwa pagar itu dibuat oleh nelayan, seperti yang ditunjukkan oleh Permadi Arya. Tapi ada pula yang membantahnya karena biaya yang dibutuhkan untuk membuat pagar laut itu sangat besar. Jadi mustahil nelayan yang melakukannya untuk kepentingan mereka. Di balik kehebohan itu ada saja pihak-pihak yang ingin menumpang isu tersebut. Misalnya Titik Soeharto yang menyebut-nyebut soal oligarki. Atau Said Didu yang penuh emosi saat terjun ke laut dan hendak mencabut batang bambu sambil teriak-teriak memaki-maki oligarki. Orang-orang ini sebenarnya tidak sedang menyelesaikan masalah. Mereka hanya ingin memanfaatkan momentum agar namanya diberitakan. Persoalan pagar laut itu sudah jelas. Presiden sudah menurunkan perintah untuk melakukan pencabutan. Adapun proses hukum bisa dilakukan setelah pagar laut itu dibersihkan. Tidak perlu ada drama lebay untuk mempolitisir perkara itu demi keuntungan pribadi. Yang penting untuk dilakukan adalah mendorong dan ikut mengawasi proses pengusutannya. Yang lebih aneh dari peristiwa tersebut adalah munculnya surat kepemilikan atas wilayah laut yang dipagari itu. Keberadaan sertifikat hak guna bangunan di wilayah laut seharusnya tidak bisa diberikan. Secara hukum, itu tidak mungkin dilakukan. Tapi faktanya, surat tersebut sudah ada 2 tahun yang lalu. Lalu, siapa dalang di balik pagar laut itu? Meskipun ada nama-nama pemilik HGB dan SHM dari kawasan laut itu, tapi ada dugaan nama-nama tersebut hanya di atas kertas. Dalang sebenarnya ada di balik perusahaan-perusahaan cangkang. Memang ada yang menuding nama Aguan, tapi sampai sekarang belum ada sanggahan atau tanggapan dari yang bersangkutan. Belum ada informasi spesifik yang membongkar fakta yang sebenarnya banyak orang hanya bisa menduga-duga. Melihat besarnya dana yang diperlukan, hanya perusahaan besar yang koneksi politik yang kuat yang mampu melakukannya. Disinilah kita harus waspada terhadap kemungkinan adanya praktik oligarki yang merugikan kepentingan rakyat. Oligarki sering menggunakan pengaruhnya untuk menguasai sumber daya alam dan ruang publik demi keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Namun yang perlu diingat, jangan sampai isu pagar laut ilegal ini mempengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan proyek strategis nasional atau PSN yang dijalankan oleh pemerintah. Jangan sampai masyarakat terburu-buru menyimpulkan bahwa semua kebijakan PSN memiliki niat yang buruk. Kebijakan ini yang mencakup proyek pembangunan besar seperti PIK 2 dan BSD sebenarnya bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia, termasuk menyediakan lapangan kerja, meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, dan menciptakan aset strategis yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Proyek seperti ini bukan hanya ada di PIK 2 dan BSD, melainkan juga di berbagai daerah lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan salah satunya adalah pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII yang juga merupakan bagian dari PSN. Terkait dengan PSN di wilayah PIK 2 dan BSD, yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua wilayah itu bagian dari PSN. Hanya sebagian kecil dari proyek itu yang termasuk dalam PSN dengan tujuan demi kepentingan publik, bukan untuk komersialisasi. PSN memiliki tujuan yang mulia. Meskipun begitu, kita harus tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bisa saja terjadi. Sudah benar yang dilakukan oleh TNI AL atas perintah Presiden itu. Pembongkaran pagar laut adalah respon cepat yang dinilai positif oleh para nelayan di wilayah tersebut. Namun, meskipun ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politik mereka, kita sebagai masyarakat juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam persepsi yang keliru. Isu pagar laut dan HGB ilegal yang sedang dibahas ini
Jangan sampai membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan PSN secara keseluruhan. Masyarakat harus memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah, namun dengan catatan bahwa dukungan tersebut harus disertai dengan pengawasan yang ketat. Kita tidak boleh membiarkan oligarki yang sudah mengakar itu merusak kebijakan pembangunan yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan publik. Sebagai rakyat, kita harus menjadi pengawas aktif yang memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan kita, bukan hanya untuk segelintir orang yang coba meraup keuntungan dengan cara yang tidak sah. Selain itu, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian serius, yakni peran para pejabat pemerintah seperti menteri dan wakil menteri yang terlibat dalam pengelolaan kebijakan dan pembangunan. Semoga para pejabat ini bisa bekerja dengan baik, profesional, dan tidak mudah tergoda untuk berkompromi dengan oligarki yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Kinerja mereka harus selalu fokus pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan segelintir elit yang berusaha memanfaatkan jabatan untuk meraih keuntungan besar. Keterlibatan para pejabat dalam menjaga agar kebijakan yang diambil tetap berjalan transparan dan akuntabel sangat krusial dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah juga harus terus melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek besar yang melibatkan pengelolaan ruang publik, terutama di kawasan pesisir dan laut. Jangan sampai kebijakan PSN yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi malah menjadi sarana untuk memperkaya segelintir orang yang berkuasa. Proyek-proyek tersebut harus tetap memiliki prinsip keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas, serta memperhatikan kesejahteraan rakyat bukan hanya sebagai ladang bagi kepentingan pribadi kelompok-kelompok elit. Para pejabat yang diberi amanah untuk menjalankan kebijakan pembangunan harus bekerja memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya. Hanya dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa ruang laut dan pesisir Indonesia tetap terbuka untuk kepentingan bersama dan tidak dikuasai oleh segelintir pihak. Semoga kejadian seperti pagar laut ilegal ini tidak terjadi lagi di masa depan. Jangan sampai rakyat kecil dijadikan tumbal oleh para oligarki dalam memperkaya diri.